Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winke Dinar Pratiwi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah, serta rekan-rekan mahasiswa kelas 5D PBSI Unsika angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah menulis karya ilmiah yang terdiri dari saya sendiri, Ikrom Rifai, kemudian Betaris Karwangi, Eka Putri, dan Mia Resti Fauzi. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang bagian awal, kulit luar, dan prakata pada sistematika penulisan karya ilmiah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Mia Resti Fauzi. Kepadanya dipersilakan. Pada bagian awal karya ilmiah terdapat kulit luar atau yang biasa kita sebut dengan jilid. Kemudian apa saja yang terdapat pada kulit luar suatu karya ilmiah itu? Mari simak pemaparan berikut ini. Yang pertama ada judul karya ilmiah, diikuti dengan anak judul jika ada. Yang kedua, maksud penyusunan karya ilmiah. Yang ketiga, nama penyusun. Yang keempat, nama lembaga pendidikan tinggi, seperti nama jurusan, nama fakultas, dan universitas. Yang kelima, nama kota tempat lembaga pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah tahun penyusunan. Judul karya ilmiah dan keterangannya. Judul karya ilmiah dicantumkan sekitar 5 cm dari pinggir atas kertas. Judul karya ilmiah dituliskan dengan huruf kapital seluruhnya tanpa diakhiri dengan tanda baca apapun. Apabila judul karya ilmiah memiliki anak judul, maka antara judul dengan anak judul dibubuhkan tanda titik 2. Yang selanjutnya, maksud penyusunan. Maksud penyusunan karya ilmiah dicantumkan di bawah judul, yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata tugas seperti di, dalam, dan, dari, untuk, bagi, guna, dan yang. Isi pernyataan ini juga tidak diberi tanda baca apapun. Misalnya sebagai berikut. Nama penyusun dan nomor induk mahasiswa dicantumkan di bawah maksud penyusunan dengan didahului kata oleh dengan huruf awal kapital. Selanjutnya, nama penyusun juga dituliskan dengan huruf awal kapital. Kemudian, singkatan nomor induk mahasiswa, NIM, tidak diberi tanda titik. Nomor induk mahasiswa dicantumkan di bawah nama. Misalnya sebagai berikut. Kemudian nama jurusan, fakultas, universitas, atau sekolah tinggi tempat penyusun berkuliah dicantumkan di bawah identitas penyusun, diikuti dengan nama kota tempat penyusunan dan tahun penyusunan. Keterangan ini dituliskan dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata tugas. Dalam penyusunan harus diusahakan agar setiap unsur yang telah tadi disebutkan dapat dituliskan dalam baris yang berbeda. Misalnya sebagai berikut. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyusun karya ilmiah. Pertama adalah jarak antar judul, penyusun, dan nama lembaga pendidikan tinggi diusahakan sama. Dan yang kedua, bagian yang kosong pada bias atas dan bias bawah, serta bias kiri dan bias kanan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh ukuran kertas. Adapun contoh sistematika penulisannya dapat dilihat pada slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang prakarta. Prakarta ditulis untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karya ilmiah. Dengan membaca prakarta, seseorang akan segera mengetahui, antara lain, maksud penulis menyajikan karya ilmiah, hal-hal apa saja yang termuat dalam karya ilmiah, dan pihak mana saja yang memberikan keterangan kepada penulis. Tajuk prakarta ditulis dengan huruf kapital seluruhnya tanpa diberi tanda baca apapun dan diletakkan turun sekitar 1/6 bagian atau 5 cm dari pinggir atas kertas dan persis di tengah-tengah. Penyajian prakarta hendaklah singkat tetapi jelas. Dalam hubungan itu, unsur-unsur yang dicantumkan dalam prakarta hendaklah dibatasi pada 1. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada penulis karya ilmiah. Kedua,
penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karya ilmiah. Ketiga, informasi tentang arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Keempat, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan tersusunnya karya ilmiah. Dan kelima, penyebutan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusun, serta nama penyusun karya ilmiah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan di kolom diskusi. Saya Ikram Rifai, mewakili kelompok 5, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.